Setiap nelayan di pesisir Cilacap tahu tentang laut mati, sebuah teluk kecil di dekat muara Sungai Serayu yang airnya tenang secara mencurigakan jauh dari jalur tangkap utama. Tapi disitulah Kardi, seorang janda tua yang hidup papasan bersama cucunya yang sakit-sakitan. Bertahan dengan menjala udang dan ikan kecil. Malam itu bulan baru membuat laut gelap gulita dan Kardi nekat melaut sendirian dengan jukung, kayunya yang reyot. Karena tagihan obat si cucu sudah tak bisa lagi ditunda. Udara terasa berat, berbau garam dan lumut tua. Senter baterainya redup, hanya menerangi kepulan asap rokok kreteknya yang langsung diterbangkan angin. Jala-jalanya kosong. Saat ia hampir putus asa, dari balik kabut laut yang tiba-tiba menyelimuti, ia melihat cahaya lampu tempel. Sebuah jukung lain, lebih tua dan lapuk, terombang-ambing tenang. Di dalamnya seorang lelaki tua berbaju lusuh terpal plastik dengan topi nelayan anyaman yang sudah compang-camping sedang asyik memancing. Tangannya terlihat kokoh namun pucat kebiruan. "Hasilnya gimana, Pak?" teriak Kardi mencoba menepis kesunyian. Lelaki itu tak menoleh. Suaranya parau, terdengar seperti gemerisik ombak di karang. "Dikit banget, Kang. Cuma beberapa ekor kembung. Anak istri nunggu di rumah, istrinya lagi sakit, anak ketiga baru mau masuk SD, butuh bayaran." Kardi merinding. Suara itu mengandung keputusasaan yang ia kenal terlalu dalam. Ia mendayungkan jukungnya mendekat. Saat lampunya menyinari perahu tua itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Air laut terlihat mengalir terus-menerus dari pakaian lelaki itu, seolah baru saja dicemplungkan. Namun pelampung di sampingnya kering kerontang, dan baunya bau air payau yang sudah membusuk bercampur dengan sesuatu yang seperti besi karatan. "Sudah berapa lama di sini, Pak?" tanya Kardi. Suaranya gemetar. "Sejak badai besar," jawabnya. Akhirnya menoleh, matanya kosong, seperti cangkang kerang yang sudah isisnya hilang. Wajahnya pucat kelabu. "Januari lalu," kata orang banjir bandang dari Serayu. "Tapi saya harus tetap mancing." Mereka tunggu. Kardi ingat, Januari silam, sebuah badai hebat menenggelamkan seorang nelayan tua bernama Manto. Jenazahnya tak ditemukan. Istrinya, Sumirah, sekarang hanya menganyam tikar dengan mata yang mulai rabun. Cucunya sering batuk-betuk di gubuk tepi pantai. "Pak Manto," desis Kardi. Lelaki itu atau bayangannya mengangguk pelan. "Ikan, tolong Kang, bawa untuk mereka. Kolong tempat duduk saya ada beberapa ekor." Dengan ngeri, Kardi merogoh kolong bangku perahu hantu itu. Tangannya menyentuh sesuatu yang licin, dingin, dan kaku. Ia menariknya. Beberapa ekor ikan kembung segar, matanya masih jernih. Tapi begitu diangkat, ikan-ikan itu berubah menjadi kerikil dan potongan kayu lapuk di tangannya. "Mereka masih tunggu," bisik Manto. Suaranya mulai memudar bersama kabut. "Katakan pada Sumirah, saya minta maaf, saya belum bisa bawa pulang rezeki." Tiba-tiba, lampu tempel di perahu Manto padam. Kabut pun menyapu dengan cepat. Ketika Kardi menyalakan senter, di depannya hanya ada laut kosong. Namun, di dasar jukungnya sendiri berkelimpahan ikan kembung dan kakap merah segar berkedip-kedip tertimpa cahaya. Kardi tak langsung pulang. Ia memancing hingga subuh dengan perasaan hampa dan takjub. Saat fajar menyingsing, ia langsung menuju gubuk Sumirah. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua yang dilihatnya sambil menyerahkan seluruh tangkapan malam itu, ditambah separuh uang hasil penjualan ikan sebelumnya untuk obat si cucu. Sumirah tidak menangis. Ia hanya memandang jauh ke arah laut mati. Matanya berkaca-kaca. Dulu,
Setiap badai, dia selalu bilang, "Jangan khawatir, rezeki di laut tak akan pernah kering." Rupanya, janji itu yang buat arwahnya tak tenang. Malam berikutnya, Kardi kembali ke Laut Mati. Ia membawa sesajen sederhana, kopi pahit, sebatang rokok kretek, dan nasi bungkus. Ia melemparkannya ke air sambil berdoa. "Sudah tenanglah, Pak Manto. Istrinya sudah terima, rezekinya sudah sampai." Sejak itu, Kardi tak lagi melihat penampakan perahu tua itu. Tapi terkadang, jika malam benar-benar sepi, para nelayan yang melintasi Laut Mati akan melihat bayangan samar seorang lelaki tua duduk di atas air, seolah-olah sedang memancing, sebelum perlahan menghilang. Dan anehnya, di pagi hari sering ada ikan-ikan segar yang terdampar di pantai dekat Gubuk Sumirah, seolah-olah dikirim oleh laut itu sendiri.